sebelum mulai boleh dipimpin doa dulu yuk. Siapa yang mau mimpin doa? Aku deh. Oke, silakan. Baik teman-teman semua, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa masing-masing berdoa di berdoa selesai. Terima kasih Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Oke, gimana pagi ini? Udah pada sarapan? Udah siap dan semangat belajar hari ini? Harus dong ya. Hari ini ada yang tidak masuk atau hadir semua? Oke, terima kasih. Hari ini di pembelajaran sosiologi kita akan belajar kembali mengenai identitas diri. Jadi di minggu kemarin itu kan kita sudah belajar tentang konsep dasar dari identitas dirinya aja. Nah, yang sekarang kita fokuskan adalah menyusun laporan pemetaan penerapan identitas diri dalam berbagai konteks. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang konsep dasarnya. Ada yang masih ingat apa sih identitas diri? Karakteristik. Boleh, karakteristik. Ada lagi? Pembeda diri. Satu dengan yang lain. Oke, ada lagi? Boleh? Cara kita untuk memperkenalkan diri kita atau mengartikan identitas, dan itu juga yang membedakan kita dengan orang lain seperti nama, jenis kelamin, atau budaya. Oke, ada lagi? Silakan. Banyak ya. Itu gimana cara seseorang memahami dan definisi dirinya sendiri, Bu? Oke, baik. Ada lagi? Ya, Kurang lebih sama jawabannya oke. kepribadian yang kita miliki. Oke, udah ada lagi? Oke, berarti kalian masih ingat ya ternyata dengan materi di minggu kemarin. Sebelum kita menyusun laporan pemetaan penerapan, kita masuk ke faktor-faktor. Jadi identitas diri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada keluarga, terus teman sebaya, lingkungan, pengalaman pribadi, dan juga media sosial dan teknologi. Yang pertama kita bahas adalah keluarga. Nah, misalnya ketika kalian melihat seorang anak yang memiliki sifat temperamen atau anak yang salah pergaulan gitu ya. Contohnya apa? Tawuran. Terus apa lagi? Merokok. Narkoba. Iya, mungkin terparahnya sampai narkoba. Nah, mungkin itu salah satunya dari faktor keluarga, entah karena kurang kasih sayang dari keluarganya, atau kurang perhatian dari orang tuanya, atau mungkin orang tuanya sering berantem di rumah sehingga membuat anak tidak merasa nyaman ada di rumah. Kalau kalian tahu program KDM yang mengirim anak nakal ke barak, tahu? Nah, beberapa dari mereka bilang bahwa mereka lebih nyaman tinggal di barak. Mereka lebih memilih untuk tinggal di sana daripada di rumah karena harus dengar orang tuanya berantem setiap hari gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa hubungan harmonis dan dukungan emosional dari keluarga itu kan sangat penting gitu ya untuk perkembangan identitas yang positif. Karena memang keluarga ini sangat berpengaruh penting terhadap masa depan seorang anak. Kita lanjut ke teman sebaya. Kita bisa kaitkan lagi dengan anak yang suka ikut pergaulan bebas seperti yang kita sebutkan tadi, kayak suka merokok, suka mabuk-mabukan, balap liar, tawuran, dan mungkin parah tadi ya. Nah, menurut kalian ada pengaruhnya nggak sih anak salah dalam memilih teman atau salah dalam memilih pergaulan? Mungkin ada ya. Jadi bukan karena dari diri kita sendiri atau dari faktor keluarga tadi, teman sebaya atau lingkup pertemanan juga bisa mempengaruhi bagaimana identitas diri kita. Kemudian ketika kalian juga misalnya dulu orang tua tuh sering nyuruh anaknya nanti kalau di sekolah nyari teman
sebangkunya tuh yang pinter ya, biar apa? Iya. Iya benar, biar ikut pinter juga gitu. Dan sebenarnya mau temenan sama siapapun ini ya sama aja gitu, mau sama yang pinter dan suka mabuk-mabukan pergaulan bebas sekalipun, kalau kalian punya boundaries, kalian punya batasan dalam diri kalian, kalian akan tahu mana yang kalian akan lakukan, mana yang dapat merugikan diri kalian dan orang lain gitu ya. Yang terpenting adalah kalian fokus ke diri kalian sendiri, bagaimana agar kalian terus berbuat baik dan menjadi orang yang baik. Betul apa betul? Oke, lanjut ke lingkungan. Nah, dari faktor lingkungan ini dia mau kasih contoh. Ibu, Oke, silakan. contohnya itu orang yang tumbuh di lingkungan masyarakat yang kuat dalam tradisi tertentu itu akan memiliki identitas budaya yang kuat. Begitu juga dengan identitas agama dan etnisnya. Oke, terima kasih Dea. Nah, itu yang disebutkan Dea juga mungkin bisa ya jadi contoh dari faktor lingkungan ini. Kita lanjut ke pengalaman pribadi. Misalnya ketika kita kehilangan orang tersayang atau kehilangan orang tua misalnya. Kehilangan orang tua adalah pengalaman negatif yang sangat amat berat untuk dilalui, dirasakan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dengan adanya proses penerimaan diri dan kita bisa ikhlas, legowo, kita akan semakin membentuk identitas diri kita menjadi lebih kuat dan mandiri. Kemudian yang terakhir ada media sosial dan teknologi. Di era digital seperti sekarang, media sosial itu sangat mempengaruhi bagaimana kita ingin membentuk dan memperkenalkan diri kita di media sosial gitu ya. Betapa seringnya kalian melihat teman kalian yang perilakunya berbeda di media sosial dan di kehidupan nyata, benar nggak? Benar. Itu bisa jadi contoh faktor media sosial dan teknologi. Kita lanjut ke pemetaan identitas diri dalam berbagai konteks. Yang pertama ada keluarga. Peran kita di keluarga tuh sebagai apa sih? Sebagai anak, ya kan? Kakak, adik, atau anggota keluarga. Tugasnya apa sih sebagai anak? Bantu orang tua, benar nggak? Terus ikut aturan keluarga, nurut sama orang tua, gitu ya. Apalagi ketika orang tua kalian sudah lansia atau naudzubillah punya penyakit berat, gitu ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngurusin dirinya sendiri, gitu. Nah, maka kalian sebagai anak harus mau dan harus bisa mengurus orang tua kalian, gitu. Karena banyak banget kan sekarang anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo, entah karena nggak bisa karena kesibukan atau memang nggak mau gitu. Nah, kemudian yang kedua itu sekolah. Kita di sekolah perannya sebagai pelajar atau mungkin anggota ekskul gitu ya. Nah, tugas kita sebagai pelajar tuh ngapain? Belajar ya kan. Terus nurut sama guru, terus patuh sama aturan sekolah, kalian mendapatkan ilmu dari sekolah atau melatih kedisiplinan melalui upacara bendera yang setiap Senin dilaksanakan gitu. Nah, sama halnya ketika kalian sebagai anggota ekskul yang dilatih adab, norma, nilai yang tidak diajarkan secara langsung di sekolah, betul? Nah, kemudian yang ketiga adalah pertemanan. Nah, sebagai seorang teman atau seorang sahabat gitu ya, kalian harus bisa saling menghargai pastinya, harus saling support, harus menjadi pendengar yang baik buat teman kalian. Apalagi ketika teman kalian datang curhat nangis-nangis ke kalian, bilangnya mau putus tapi besoknya balikan lagi. Update story lagi. Kalian juga harus jadi teman yang selalu ada buat teman kalian. Kalau teman kalian lagi membutuhkan, lagi butuh pertolongan, bantuan gitu ya, kecuali teman yang datang kalau ada butuhnya doang. Alias minjem duit gitu ya.
Nggak boleh ya, jangan jadi teman yang seperti itu. Oke, kita lanjut ke dunia digital. Di dunia digital peran kita itu sebagai apa sih? Sebagai sesama pengguna media sosial, atau mungkin kalian yang punya teman online atau teman virtual. Nah, tugasnya apa sebagai sesama pengguna media sosial? Yaitu sama ya, saling menghargai juga gitu. Terus atau sekarang tuh ya di TikTok, di Instagram tuh manusia sudah bermacam-macam gitu. Nah, kalian harus lebih bisa jaga ketikan, lebih beretika lagi dalam bermedia sosial, berkomentar yang positif, jangan jadi haters yang julid gitu ya. Nah, apalagi tren itu sekarang semakin banyak gitu ya. Kadang orang FOMO cuman karena pengen ngikutin tren yang lagi viral, tren TikTok contohnya, atau tren velocity gitu, yang katanya kalau ngumpul tuh ada yang kurang kalau enggak namatin velocity yang udah dihafalin berhari-hari gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita memiliki beragam wajah yang dan identitas diri yang berbeda dalam berbagai konteks yang berbeda. Kita bisa ambil kesimpulan, misalnya Kevin ya. Kevin di sekolah, di rumah menjadi seorang yang pendiam. Kemudian kalau di sekolah Kevin tuh nggak bisa diam, berisik, banyak ngomong, banyak tingkah gitu ya. Atau misalkan Kevin menampilkan dirinya di media sosial sebagai orang yang humoris, kreatif, atau sebagai penggemar game online, atau sebagai penggemar anime atau K-pop gitu ya, atau sebagai fans MU ya gitu. Nah, jadi kita memiliki banyak identitas dalam diri kita di konteks yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya memiliki perbedaan identitas itu wajar dan normal ya anak-anak. Ini merupakan bagian kemampuan diri kita dalam beradaptasi secara sosial. Yang perlu kalian waspadai adalah ketika kalian merasa terlalu berbeda atau sampai kalian kehilangan jati diri dan tidak merasa nyaman dengan diri kalian. Ingat ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan memiliki perbedaan identitas selagi kalian jujur dengan nilai-nilai diri kalian dan tidak merugikan orang lain ataupun diri sendiri gitu ya. Kemudian sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, boleh silakan Nabila. Izin bertanya Ibu, gimana sih cara kita bisa mengetahui identitas diri atau jati diri kita? Karena nih masih banyak banget orang yang belum mengenal dirinya sendiri. Kadang pun orang kalau ditanya minat atau bakatnya pun nggak tahu gitu Bu. Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Gimana sih Bu cara kita agar lebih memahami jati diri kita, lebih mengenal diri kita yang sebenarnya gitu? Caranya yaitu dengan refleksi diri, dengan mengetahui apa yang kita sukai, nilai-nilai apa yang kita pegang, dan bagaimana kita merespon pengalaman hidup gitu ya. Kita juga harus memperhatikan apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita merasa nyaman, senang, bersemangat gitu. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang baru atau ke tempat-tempat baru yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Terus juga kita harus mendengarkan pendapat atau nasihat dari orang yang mengenal kita secara dekat gitu. Nah, memang ini butuh proses dan butuh kesabaran, tapi dengan adanya kesadaran dan eksplorasi secara terus-menerus, kita akan semakin memahami diri kita yang sebenarnya itu seperti apa. Jelas? Oke. Terima kasih Destin. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Mufti. Izin bertanya.
bagaimana sih cara kita bisa menjaga keaslian diri kita sendiri di tengah tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok atau masyarakat. Oke, bagus banget juga nih pertanyaannya. Gimana sih cara kita menjaga keaslian diri kita di tengah tekanan? Nah, caranya yaitu dengan menerima dan menghargai nilai-nilai yang ada pada diri kita. Dengan berani untuk berkata tidak dengan hal-hal yang bertentangan dengan diri kita atau dapat merugikan diri kita gitu ya. Kita juga harus bersama dengan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kita secara positif. Gitu ya, Lutfi. Oke, ada lagi? Sudah? Oke. Boleh tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah bertanya. Oke. Karena sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke tugas. Ini untuk tugas di rumah nanti kalian harus menyusun pernyataan mengenai identitas apa saja yang kalian miliki dalam berbagai konteks kehidupan kalian, seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan teman, di media sosial. Apakah ada perbedaan signifikan dan mengapa kalian menerapkan identitas yang berbeda dalam situasi berbeda? Dan adakah satu identitas yang kalian rasa paling asli atau paling nyaman gitu ya? Jadi kita di sini bukan hanya belajar tentang teori aja, tapi kita juga belajar untuk lebih memahami diri kita yang sebenarnya gitu ya. Nah, untuk hari ini, untuk tugas hari ini, Ibu nanti akan menayangkan sebuah video yang kalian akan memberi tanggapan dalam video tersebut, isi dari video tersebut. Tapi sebelumnya, Ibu akan buat kelompok, Ibu yang akan bentuk sendiri. Ini biar lebih gak ribet dan cepat ya. Jadi kita langsung bentuk aja dari ini deh. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai Adit. Kelompok berapa tadi? 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sisa 3 ya. Ini ada yang nggak hadir? Ini ada di buku, ada yang hadir. Oh, berarti gimana nih? Berapa orang aja? Oke, ya udah. Masukin aja ya. Nah, nanti Ibu tayangkan videonya. Kalian menyimak dengan baik. Nanti kelompok cepet-cepetan ya. Ada perwakilan satu orang yang menunjuk tangan secara cepat. Nanti siapa yang bisa jawab dengan benar dan cepat tunjuk tangannya akan mendapat hadiah dari Ibu. Oke? Ya. Kalau disimak ya. Jadi emang nggak ada suaranya.
kelompok Saya. sudah siap? Oke, ya bagus, semangat. Oke, dari setiap kelompok harus ada perwakilan ini ya, angkat tangan ya. Jadi cepet-cepetan dan langsung jawab. Nanti siapapun yang boleh jawab di kelompoknya, dengerin dulu, tolong ya. Nanti siapapun boleh jawab di kelompoknya dan temennya juga harus bantuin ya, jadi jangan mengandalkan satu orang. Oke, ayo ibu hitung ya. 1, 2, 3. Ini cepat banget nih, saya dari tadi. Oke, silakan. Ini jadi video tadi kan ada satu orang tokoh utamanya tadi di edit video. Sebut saja namanya Zulkarnain. Boleh. Nah, di video tadi kan dilihatin dia ketika dia sama teman-temannya dan ketika dia sendiri. Iya. Nah, saya ngelihatnya di depan teman-temannya kan dia kayak yang happy banget segala macam. Tapi di situ saya juga ngeliat ada gerak-gerik dia yang kayak sebenarnya nggak nyaman gitu. Kayak dari dia megang HP-nya gini-gini terus HP-nya, tapi dia tetap ngobrol tapi HP-nya gitu. Nah, itu jadi ketika dia sendiri kan dia fokus sama diri dia segala macam sampai dia bingung kalau dia tuh siapa sih, dia masih nyari jati dirinya gitu. Jadi dia belum tahu dia siapa segala macam. Itu Oke, teman kelompoknya ada yang mau menambahkan? Mana di kelompoknya mana? Ini ya. Ayo. Ada tambahan nggak? Bantuin dong biar lebih bagus lagi jawabannya. Gak ada? Udah? Oke, kalau udah. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok ya. Bagus banget ya. Kita kasih hadiah. Wow. Selamat ya. Tepuk tangan sekali. Jadi video tersebut menekankan kadang kita sering kali. Tolong didengarin dulu ya. Ya, video tersebut menekankan kadang kita sering kali punya diri yang kita rasakan atau diri yang kita tampilkan kepada orang lain. Tapi ini nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita ingin memperlihatkan sisi baik kita kepada orang lain, tapi di balik itu ada pemikiran dan perasaan yang berbeda gitu. Nah, ini normal dan wajar karena ini merupakan bagian dari pembentukan identitas secara dinamis. Oke, untuk akhir pembelajaran ada yang mau memberi kesimpulan? Oke, silakan Rehan. Kesimpulan dari Boleh digedein lagi suaranya. jadi untuk kesimpulan dari materi atau pelajaran hari ini itu identitas diri merupakan kesadaran diri. Jadi dengan memahami tentang siapa kita serta bagaimana kita mengenai kita dalam berbagai konteks. Melalui identitas diri kita dapat membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain dan berkontribusi pada masyarakat lebih baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Raisa. Ya, jadi untuk pembelajaran minggu depan kalian sudah masuk ke materi tindakan sosial. Jadi tolong dipelajari dulu di rumah dan dibaca dulu di rumah. Untuk hari ini Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian di kelas dan semoga di minggu depan juga kalian lebih aktif lagi, lebih menyimak lagi ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu akhiri pembelajaran sosiologi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.